Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Destiawan, NPM 1940401077. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem teknologi informasi dari bab 1 sampai bab 12. Baiklah, kita langsung saja ke bab 1. Bab 1, perkembangan dan peranan sistem teknologi informasi. Pendahuluan. Pada tahun 1950 disebut era akuntansi karena fokus dari aplikasinya adalah untuk aplikasi-aplikasi seperti pengajian, piutang dagang, kas, dan lainnya. Kemudian pada tahun 1960 operasional disebut dengan era operasional karena aplikasi atau sistem teknologi informasi ini tidak hanya untuk akuntansi tetapi aplikasi lainnya seperti pengendalian, persediaan, dan penjadwalan produksi. Kemudian pada tahun 1970 disebut dengan era informasi karena aplikasi sistem teknologi informasi ini tidak hanya untuk akuntansi dan operasional saja tetapi digunakan sebagai informasi pengambilan keputusan. Kemudian pada tahun 1980 disebut dengan era jaringan karena perusahaan-perusahaan sudah dihubungkan dengan jaringan sistem teknologi informasi untuk keperluan keuntungan strategik. Kemudian pada tahun 1990 disebut dengan era jejaring global karena perusahaan sudah dihubungkan dengan sistem teknologi informasi dengan teknologi telekomunikasi melalui internet. Kemudian pengembangan sistem teknologi informasi metode SDLC, System Development Life Cycle. Yang pertama itu analisis, desain, implementasi, dan perawatan. Kemudian kita masuk ke pengembangan alternatif, itu ada 4. Yang pertama paket, prototype, end user computing, dan outsourcing. Kemudian kita masuk ke bab 2, konsep dasar sistem informasi dan sistem teknologi informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang tujuannya menghasilkan informasi. Konsep dasar informasi, sistem didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen. Pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dan prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Contohnya adalah sistem akuntansi. Kemudian pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dan komponen yang paling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan dan mencapai tujuan tertentu. Contohnya sistem komputer sebagai kumpulan dari perangkat keras dan lunak. Komponen input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Komponen ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengolahan informasi. Kemudian komponen output, produk dari sistem informasi adalah output berupa informasi yang berguna bagi para pemakainya. Kemudian kita masuk ke bab 3, konsep dasar sistem informasi dan teknologi informasi. Perencanaan strategik merupakan kegiatan manajemen tingkat atas sebagai proses evaluasi lingkungan luar organisasi, penerapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi. Yang kedua itu pengendalian manajemen, merupakan kegiatan manajemen tingkat menengah meliputi pembuatan program kerja, penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan pengukuran pelaporan dan analisis. Yang ketiga itu pengendalian operasi, merupakan kegiatan manajemen tingkat bawah sistem untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Karakteristik informasi untuk mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen, maka manajemen membutuhkan informasi yang berguna. Yang pertama itu kepadatan informasi. Untuk manajemen tingkat bawah itu informasinya harus terperinci dan kurang padat. Kemudian manajemen tingkat atas itu semakin tersaring atau terfilter lebih ringkas dan padat. Kemudian luas informasi. Untuk manajemen tingkat bawah terfokus pada suatu permasalahan tertentu karena digunakan oleh manajer bawah yang mempunyai tugas yang khusus. Kemudian manajemen tingkat atas membutuhkan informasi yang lebih luas
karena manajemen tingkat atas berhubungan dengan masalah yang lebih luas. Frekuensi informasi untuk manajemen tingkat bawah itu dilakukan secara rutin, sedangkan tingkat atas tidak rutin atau mendadak. Bab 4. Teknologi sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari dua. Yang pertama itu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras itu ada alat masukan, perangkat keras. Kemudian input device adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data maupun masukan program. Alat pemroses. Alat pemroses adalah alat di mana instruksi-instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Alat keluaran. Output yang dihasilkan dari pengelolaan data dapat digolongkan dalam 3 macam bentuk, yaitu tulisan, huruf, kata, angka, karakter khusus, dan simbol lainnya. Image, gambar-gambar, suara, bentuk musik atau omongan. Untuk mendapatkan bentuk output tersebut, maka dibutuhkan alat untuk menampilkannya, yaitu alat keluaran atau alat output yang berbentuk hard copy device and soft copy device. Alat simpanan luar yang mempunyai kapasitas besar dan bersifat non-volatile untuk menyimpan data dan program dalam kurun waktu yang tertentu. Simpanan luar dapat digolongkan dalam sequentializer, stroke device, atau alat pengaksesan urut dari direct access, stroke device, atau alat simpanan pengaksesan langsung. Ini adalah perbandingan min memori DSD dan SASD. Kemudian kita masuk ke perangkat lunak, software. Perangkat lunak diklasifikasikan ke dalam 2 bagian besar, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem yaitu perangkat lunak yang mengoperasikan sistem komputernya. Perangkat lunak sistem dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu sistem perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak sistem bantuan, dan perangkat lunak bahasa. Yang kedua itu perangkat lunak aplikasi, yaitu program yang ditulis dan diterjemahkan oleh language software untuk menyelesaikan suatu aplikasi tertentu. Sistem operasi berfungsi bertanggung jawab mengendalikan dan mengkoordinasikan semua operasi perusahaan secara efisien dan efektif. Istilah lain dari sistem operasi adalah monitor, eksekutif, supervisor, controller, atau master control program. Perangkat lunak sistem bantuan. Program-program bantuan misalnya adalah text editor, beberapa bantuan untuk menangani disk, misalnya memformat, menyalin, mengecek, dan lainnya. Menangani file, mengurutkan isi file, mencari file, dan lainnya. Menangani tampilan atau menyetel ukuran layar, dan penanganan peralatan lainnya. Perangkat lunak bahasa itu berfungsi sebagai penerjemah antara program yang ditulis dengan bahasa awam sehari-hari, bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer. Ini kita masuk bab 5, teknologi sistem telekomunikasi. Apa itu komunikasi? Jadi komunikasi itu adalah sebuah proses interaksi untuk berhubungan dari satu pihak ke pihak lainnya. Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami lebih jelas. Adanya penyampaian informasi disampaikan secara langsung maupun tidak langsung menggunakan bahasa atau kode tertentu yang berbentuk visual atau suara serta tulisan. Sistem kesatuan terdiri dari input, proses, output. Dengan demikian, sistem telekomunikasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pertukaran informasi. Dengan kata lain, sistem telekomunikasi adalah
seluruh unsur atau elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana prasarana telekomunikasi maupun penyelenggara telekomunikasi sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilaksanakan. Kemudian kita masuk ke bab 6, aplikasi sistem teknologi informasi di fungsi-fungsi organisasi. Sistem pengolahan informasi. Informasi yang digunakan untuk level operasional disebut juga dengan nama SPT, Sistem Pengolahan Transaksi, atau TPS, Transaction Processing System. Disebut dengan sistem pengolahan transaksi karena sistem ini menangkap transaksi-transaksi bisnis yang terjadi, mencatatnya di dokumen-dokumen dasar, masukkannya ke dalam sistem informasi dan merekamnya ke basis data, dan pengolahannya menjadi informasi-informasi pencatatan nilai. Laporan-laporan yang berisi informasi pencatatan nilai ini digunakan oleh mereka yang terlibat di dalam transaksi. Manajer-manajer level bawah yang menggunakan informasi ini untuk pengendalian operasi, stakeholder yang meminta pertanggungjawaban manajer. Kemudian kita masuk sistem informasi pemasaran atau SIPEM. Sistem informasi pemasaran yang mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk penyelesaian aktivitas pemasaran seperti penjualan, advertising, dan promosi. Sistem informasi pemasaran merupakan sistem informasi yang diterapkan pada fungsi pemasaran. Komponen output pemasaran. Output dari SIPEM itu berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan manajemen di fungsi pemasaran, yaitu informasi yang berhubungan dengan produk, tempat, promosi, harga, serta gabungan integrasi. Kemudian kita masuk ke dalam bab 7, aplikasi sistem teknologi informasi di level-level organisasi. Manajemen dapat dibagi menjadi 3 level, yaitu level bawah, level operasional, level menengah yaitu level taktik, dan level atas level strategi. Karena setiap level manajemen melakukan kegiatan yang berbeda juga membutuhkan informasi yang berbeda. Karena dibutuhkan informasi yang berbeda, maka sistem informasi yang digunakan juga berbeda. Sistem-sistem informasi di level operasi mendukung manajer operasi untuk melakukan kegiatan. Tujuan utamanya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin untuk keperluan mengontrol arus dan transaksi yang terjadi di organisasi. Kemudian sistem-sistem informasi di level menengah digunakan untuk pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen yang sifatnya setengah terstruktur. Kemudian sistem informasi di level atas digunakan untuk perencanaan strategik dan pemecahan masalah. Sistem informasi yang menghubungkan ketiga level manajemen adalah sistem otomatis kantor atau SOK atau Office Automation System. Kemudian cara kerja sistem pakar. Pengetahuan atau knowledge di dalam sistem pakar diwakili oleh aturan satu dengan aturan lain yang dihubungkan membentuk diagram pohon. Sistem pakar akan memproses aturan-aturan ini. Komponen sistem pakar yang memproses ini adalah inference engineer. Ada 2 cara inference engineer memproses aturan-aturan ini, yaitu dengan forward reasoning dan backward reasoning. Dengan cara forward reasoning atau disebut dengan cara forward scanning atau aturan-aturan yang diperiksa satu persatu, urut mulai dari muka. Kemudian setiap aturan yang diperiksa, inference engineer akan mengevaluasi apakah aturan ini berkondisi benar atau salah. Dengan cara backward reasoning atau disebut dengan backward chaining atau reverse reasoning, inference engineering akan menganggap aturan sebagai suatu masalah atau hipotesis yang akan diselesaikan permasalahannya. Inference engineering aturan mulai dari aturan-aturan terkait yang memberikan hasil. Kemudian kita masuk ke bab 8, aplikasi eksternal, sistem informasi strategik, dan sistem organisasi. Sistem informasi di level strategik digunakan untuk membantu manajer dalam melakukan perencanaan strategik atau perumusan strategik yang sudah dirumuskan. Strategi juga memiliki beberapa jenis biaya yang biasa diterapkan oleh perusahaan pada umumnya untuk menghadapi pesaing-pesaingnya.
Kemudian kita masuk ke bab 9, pengembangan sistem teknologi informasi metode SDLC. Siklus hidup pengembangan sistem. SDLC, System Development Life Cycle, dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model-model dan metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi SDLC, juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahapan yang pertama rencana, analisis, desain, implementasi, uji coba, dan pengelolaan. Kelebihan dan kekurangan SDLC. Kelebihan menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman mengembangkan sistem, memberikan hasil sistem yang lebih baik karena sistem dianalisis dan dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Kekurangannya hanya menyediakan tahapan saja tetapi tidak menyediakan metodologi untuk mengembangkan sistem. Hasil dari SDLC tergantung dari tahap analisis, dibutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkannya. Hasil dari sistem tidak luwes untuk dimodifikasi, dibutuhkan biaya yang relatif lebih besar. Kemudian kita masuk ke bab 10, pengembangan sistem teknologi informasi metode alternatif. Faktor menentukan pemilihan metode pengembangan sistem teknologi informasi. Yang pertama itu ketersediaan paket, sumber daya sistem teknologi informasi, kemudian dampak dari sistem. Terakhir adalah jadwal pemakaian sistem. Paket yang tersedia dapat berupa program aplikasi yang sederhana, misalnya hanya di aplikasi pengajian atau aplikasi persediaan saja, di fungsi akuntansi, sampai ke program aplikasi yang lengkap dan kompleks. Terdapat 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam metode paket. Yang pertama itu resifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, ketersediaan paket, mengoptimasi kemampuan paket. Kemudian kita masuk ke bab 11, yaitu pengelolaan pengendalian. Pengelolaan pengendalian atau managing controls, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manajer sistem teknologi informasi yang untuk meyakinkan bahwa pengendalian di dalam sistem teknologi informasi masih tetap dilakukan dan masih efektif dalam mencegah gangguan-gangguan terhadap sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi tidak akan mengenai jika sistem ini terganggu, sehingga sistem informasi harus mempunyai pertahanan terhadap gangguan-gangguan tersebut. Dan pertahanan itu harus dilakukan terus-menerus. Pertahanan dari sistem informasi sering disebut dengan pengendalian dan keamanan sistem informasi, Information System Control and Security, yang didefinisikan sebagai penjagaan terhadap fasilitas dan proses komputer dari gangguan-gangguan yang disengaja maupun yang insidental, tidak disengaja, yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, kerusakan-kerusakan, atau pencurian-pencurian sumber daya sistem informasi secara tidak sah. Kemudian kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu pengelolaan etika dan politik. Teknologi informasi mempunyai pengaruh yang mendalam di dalam kehidupan manusia, dan sesuatu yang punya pengaruh terhadap kehidupan manusia berhubungan dengan etika. Manajer menentukan bagaimana teknologi informasi digunakan di organisasi, sehingga mereka juga bertanggung jawab terhadap permasalahan etika akibat dari penerapan teknologi informasi tersebut. Permasalahan privasi. Privasi adalah tuntutan seorang untuk tidak mencampuri, diawasi, atau diganggu oleh orang lain. Bahkan oleh negara. Tuntutan dari privasi di beberapa negara dilindungi oleh beberapa undang-undang. Sebagian besar undang-undang privasi di Amerika Serikat dan Eropa didasarkan pada prinsip yang disebut dengan Fair Information Practice, prinsipal yang dibuat pada tahun 1973 oleh Komite Penasehat Pemerintah Federal. Menyalin perangkat lunak mudah dilakukan dan dapat dilakukan dimanapun. Hasil menyalin perangkat lunak akan didapatkan hasil yang sama dengan hasil jika membeli. Kemudian penyalin perangkat lunak berpikir perusahaan yang sudah mendapatkan keuntungan sangat besar dan tidak akan rugi jika dia hanya menyalinnya. Penerapan teknologi
Informasi selain mempunyai efek positif seperti misalnya meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan memperkaya pekerjaan, karena dapat menciptakan varietas pekerjaan yang mempunyai dampak ketika negara yang aktif dalam penerapan teknologi informasi. Manajer sistem informasi harus mempertimbangkan permasalahan etika ini. Manajer sistem informasi harus dapat mengatasi efek negatif dari penerapan teknologi informasi, misalnya bukan dengan mengganti manusia dengan teknologi informasi, tetapi lebih ke realokasi manusia ke posisi dan pekerjaan lainnya. Sekian penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.